Situs Liangan seringkali disebut sebagai penemuan arkeologi terlengkap untuk suatu kawasan pemukiman dari zaman Mataram kuno. Para peneliti meyakini situs Liangan merupakan unit peradaban kuno yang berasal dari abad 6 hingga 10 Masehi. Liangan dianggap sebagai penjelasan konkret sejarah Mataram kuno. Sejak adanya temuan bangunan candi di Dusun Liangan pada tahun 2008, para arkeolog menjadikan situs Liangan sebagai objek penelitian mereka. Satu di antara mereka adalah Sugeng Rianto, arkeolog dari Badan Arkeologi Yogyakarta yang menjadi ketua tim peneliti situs Liangan. Situs Liangan sangat istimewa itu karena banyak hal ya. Pertama dari segi aspeknya, jadi di Liangan itu ada area hunian, area peribadatan, dan area pertanian. Dia itu integral, interkoneksi, satu kesatuan gitu. Penemuan situs Liangan menjadi menarik karena temuannya tidak hanya sebatas candi, serta area peribadatan Hindu. Situs Liangan juga memiliki area pertanian, perbengkelan, juga area hunian. Area peribadatan Hindu ditandai oleh bangunan candi Hindu, bangunan batur, dan peralatan peribadatan berupa genta perunggu dan arca. Area pertanian ditandai oleh sebaran yoni di bagian atas situs. Sisa peralatan pertanian dari logam, serta sisa padi dan data organik lainnya yang hangus terbakar akibat letusan gunung. Area hunian ditandai dengan ditemukannya sisa rumah kayu, peralatan rumah tangga dari keramik, tembikar, logam, dan batu. Jadi kalau kita lihat Liangan itu adalah sebuah unit peradaban kuno ya, yang ada setidaknya 4 abad, yang 4 sampai 10. Ditemukannya situs Liangan bermula dari rumah Sucipto di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung pada tahun 2000 silam. Saat itu, di halaman samping rumah Sucipto yang berada di lereng timur Laut Gunung Sindoro, ditemukan tatanan lempeng batu pada kedalaman sekitar 3 meter. Pertama itu saya menemukan jalan terasahan ya seperti di tempurung itu kan. Setelah digali maju-maju saya menemukan lagi itu permanen batu peninggalan purbakala. Sini kira-kira. Ya, bentuknya ya seperti permanen di sana ya, permanen. Kalau yang sini permanen, yang sini jalan. Kalau yang sini lantai. Kalau zaman sekarang ya dikatakan apa ya, tegel.
tegel kuno itu kan batu. Lalu yang itu perbatasan tempat saya dan rumah itu ada bangunan itu, bangunan apa ya, candi. Ya kira-kira kalau dibuka itu di bawah rumah itu ada candi. Lalu waktu itu sudah diketahui oleh Dinas Purbakala dari Yogyakarta. Dinas Purbakala kritik pada saya, tolong Pak, ini jangan dirusak, dijaga yang baik. Temanggung dikenal sebagai salah satu lokasi penting dalam peradaban Mataram kuno yang mencakup area Kedu Prambanan. Data arkeologi dari masa Mataram kuno juga banyak ditemui di Kecamatan Ngadirejo dan sekitarnya. Candi Pringapus, Candi dan Prasasti Gondosuli, situs Pitakan, situs Bagusan adalah buktinya. Temuan data arkeologi oleh Sucipto pada tahun 2000 awalnya masih diselimuti misteri. Meski beberapa peneliti meyakini bahwa temuan Sucipto ini berasal dari masa Mataram kuno. Delapan tahun setelah temuan di rumah Sucipto, seorang penambang pasir menemukan sejumlah data arkeologis berupa talut batu dan candi. Lokasi temuan itu berada sekitar 400 meter ke arah selatan dari rumah Sucipto. Lokasi yang semakin mendekat ke Gunung Sindoro dengan ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Ya, pertama kali itu saya satu lokasi itu orang 4. Pertama kali ketemu batu yang ini, lalu saya penasaran, lalu saya cari terus ini. Itu pada tahun 2008, bulannya kalau tidak lupa ingat ya, itu Maret April ya. Itu pada hari Jumat Kliwon jam 11:04. Temuan selamat ini menjadi petunjuk awal tersingkapnya informasi-informasi lain terkait pemukiman kuno Liangan. Sejak 2008, tim peneliti situs Liangan, Balai Arkeologi Yogyakarta telah menemukan 4 halaman. Temuan ini juga menggambarkan tentang kondisi peribadatan di Liangan pada masa itu. Produk peradaban Mataram kuno itu kejayaannya memang bisa dilihat dari bangunan-bangunan dan candi yang sangat megah, banyak dan besar-besar ya, komplek-komplek itu. Ini tandanya memang salah satu puncak peradaban Mataram kuno itu kan. Nah di Liangan itu tidak persis seperti itu karena itu ada indikasi prahindunya. Sehingga halamannya berterah 1, 2, 3, 4 yang sudah kita temukan, dan saya yakin masih ada halaman berikutnya itu. Tapi ada satu hal yang mengikat, artinya ciri-ciri Mataram kunonya yang ada di Candi Utama Liangan itu ya. Itu bagian kakinya, profilnya itu ada 3 profil ya, bagian sisi genta ya, kemudian setengah lingkaran dan persegi. Situs Liangan dekat ke 4 halaman yang ditemukan. Tak hanya menjelaskan kemajuan teknologi penyusunan batu pada masa itu.
Penemuan talut memanjang yang disusun dari batu kali yang memisahkan halaman 3 dan halaman 4 juga menyimpan cerita tentang teknologi pengairan di zaman Mataram kuno. Pada halaman 4 ditemukan bangunan candi yang dilengkapi dengan pancuran-pancuran. Candi yang dinamakan Candi Petirtaan. Ini adalah halaman keempat. Halaman keempat yang baru kita temukan, belum kebuka seluruhnya. Tapi dari halaman 4 ini kita temukan dan yang paling penting adalah petirtaan. Jadi petirtaan ini indikasinya adalah adanya saluran-saluran air. Teknologi hidrolika ya kita sebut seperti itu diindikasikan dengan adanya petirtaan ini. Jadi petirtaan ini selain ada pancuran-pancuran air, yang paling penting adalah adanya saluran air dari bagian arah belakang. Liangan tidak hanya menggambarkan teknologi pertanian pada masa lalu. Liangan juga mengungkap teknologi pembuatan pagar candi pada abad ke-10 Masehi. Di hadapan candi dan deretan batur berdiri memanjang bangunan pagar candi. Pagar ini menjadi lebih istimewa karena cara membangunnya. Teknik membangun pagar tidak mengikuti undakan halaman. Strukturnya pun tidak berteras. Pagar candi menjadi semakin tinggi di bagian atas, namun dengan ukuran struktur yang sama. Konsekuensi dari teknik ini adalah tanah dudukan di bagian bawah juga semakin tinggi. Hal ini bisa dilakukan tentu dengan perhitungan yang cerdas, bahwa tanah dudukan itu mampu menopang bangunan pagar candi di atasnya. Saya belum temukan di situs-situs lain yang semasa, belum kita temukan, baru di sini. Termasuk formasinya yang memanjang ke bawah, termasuk juga pagar candinya yang tidak mengikuti teras, hanya di sini, hanya di Liangan. Ya, pagar candi, kemudian bangunan candi, batur-batur kan dibuat untuk kelengkapan ibadah latar belakang agama Hindu ya. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah dihuni, dan teknologi bangunan batu itu jauh sebelum teknologi bangun candi itu sudah ada sebenarnya itu. Apa itu? Yaitu teknologi membangun dari boulder, ya, batu-batu besar yang disusun untuk talut, ukuran untuk pagar, seperti itu. Dan di Liangan ini salah satu keistimewaannya adalah dominasi struktur itu, struktur dari boulder. Banyak sekali di sini. Ada yang untuk pagar, ada yang untuk talut, bahkan ada yang untuk menambal ya, menambal. Jadi ada struktur dari batu persegi yang rusak, kemudian ditambal dengan boulder. Nama Jambi berasal dari kata Jambe. Dalam bahasa Jawa berarti pinang. Pada awalnya di pinggiran Sungai Batanghari tumbuh banyak pohon pinang dan diberi nama Jambi oleh orang kayu hitam. Mereka adalah sekelompok masyarakat yang mendiami kota Jambi pada sekitar abad 7 sampai dengan 13 Masehi. Pada masa itu, kota ini merupakan bandar atau pelabuhan dagang yang ramai. Di sini berlabuh kapal-kapal dari berbagai bangsa, seperti Portugis, India, Mesir, China, Arab, dan Eropa. Sungai yang membelah kota Jambi ini adalah bagian dari tumbuh dan matinya peradaban di Pulau Sumatera sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun silam. Di tepi Sungai Batanghari,
sekitar 26 km arah timur kota Jambi, terdapat satu situs peradaban kuno, yaitu Komplek Candi Muaro Jambi. Situs Percandian Muara Jambi diketahui pertama kali dari laporan seorang perwira Inggris, S.G. Crook. Pada tahun 1820, Crook mendapat tugas mengunjungi daerah-daerah pedalaman sepanjang Sungai Batanghari. Crook menulis dalam laporannya bahwa ia menyaksikan reruntuhan bangunan bata dan arca batu di antara rerimbunan hutan dekat desa. Catatan perjalanan S.G. Crook menjadi sumber informasi pertama tentang keberadaan candi di Muaro Jambi. Komplek Candi Muaro Jambi berada di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Situs ini merupakan komplek candi terluas di Asia Tenggara. Kawasan ini sudah ada sejak abad 7 hingga 12 Masehi, seiring keberadaan Kerajaan Sriwijaya dan Melayu kuno yang berpusat di Sumatera. Komplek ini luasnya sekitar 3.981 hektar dan memiliki 9 buah bangunan candi besar yang telah selesai dipugar. Salah satunya adalah Candi Kedaton. Saat ini saya sedang berada di Candi Kedaton yang merupakan salah satu bagian dari Candi Muaro Jambi. Dan sebentar lagi saya akan bertemu dengan Bapak Agus, di mana dia adalah seorang pelestari Candi Muaro Jambi. Keberadaan Candi Kedaton baru diketahui pada tahun 1976. Luas komplek candi ini lebih dari 55.000 meter persegi. Nama Kedaton sendiri diberikan penduduk setempat karena melihat bentuk candi yang kokoh dan megah. Jadi ini adalah candi induknya nih ya? Candi induk ya, kemudian di depannya ada Candi Perwara. Oke, kalau ini tempat yang sedang kita pijak nih sekarang apa? Ini adalah Candi Perwara. Candi Perwara. Jadi hampir sebagian besar di Candi Muaro Jambi ini di depan candi itu adalah Candi Perwara. Candi Perwara adalah tempat untuk melakukan ritual keagamaan. Posisinya selalu berada di depan candi induk, dan pilar-pilar ini menjadi ciri khas Candi Perwara. Sekarang saya menuju salah satu lokasi di mana diperkirakan candi lainnya masih terkubur. Begitu luasnya kompleks Candi Muaro Jambi, sehingga jarak antara satu dengan candi lainnya cukup jauh. Akses yang belum baik membuat perjalanan ini tidak semudah yang saya bayangkan. Bagaimana perjalanannya? Ke sini Pak, waduh, Bapak kalau udah biasa makanya nyampe duluan. Saya tadi di jembatannya tuh rada-rada takut. Tapi sudah nyampe di sini langsung, wah amazing, keren banget. Inilah Menapo. Istilah masyarakat sekitar menyebut gundukan tanah yang di bawahnya terdapat struktur bangunan candi. Para ahli arkeologi masih menunggu waktu yang tepat untuk menggali dan melakukan pemugaran peninggalan ini. Saya juga penasaran, ini kalau nanti rekonstruksi nih akan menggunakan batu bata yang ini juga atau akan pakai yang lain? Ya, yang jelas bahwa kita akan menggunakan bata lama karena memang secara kualitas bata lama itu memang berbeda dengan bata baru gitu kan. Iya. Dari sisi kekuatannya juga, dari sisi bentuknya juga. Memang kita hampir semua candi di sini rekonstruksinya atau pemugarannya menggunakan bata lama. Tidak mudah memang meneliti bentuk bangunan candi yang ada di dalam gundukan. Membutuhkan proses yang panjang dan detail
agar tidak merubah bentuk aslinya. Tak semua tinggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia merupakan candi pemujaan. Indonesia juga punya bangunan kuno sebagai tempat belajar ajaran Buddha dan asrama bagi para pendeta. Dan kompleks Candi Muaro Jambi diperkirakan pernah menjadi pusat pendidikan Buddha di Sumatera. Hingga saat ini, sudah ada 8 bangunan candi yang telah dilakukan ekskavasi atau pemugaran dan pelestarian secara intensif oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi. Ya, jadi memang sangat puas sekali saya sudah melihat seluruh candi-candi yang ada di kompleks Muara Jambi ini ya. Mulai dari tadi yang awal kita sudah ke Candi Kedaton, setelah itu kita lihat Maligai, dan terakhir kita sudah di sini ada di Candi Tinggi. Dan yang sebelumnya Pak yang tadi lapangan luas itu Candi Gumpung. Itu lengkap sekali, luas dan terbayang sih zaman dulu, berarti ini sebesar apa Candi Muara Jambi ya? Iya betul. Ya, jadi saya udah muter-muter, saya puas sekali. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, makasih Pak. Sampai ketemu lagi. Ya. Situs Muaro Jambi dan Liangan menyimpan banyak cerita tentang peradaban pada masa lampau. Peradaban yang kaya akan budaya juga akal budi. Peradaban yang kini perlahan mulai terungkap.